Selanjutnya karakteristik OOP itu ada abstraksi, enkapsulasi, inheritance, kemudian polymorphism. Oke, abstraksi adalah proses penyembunyian kerumitan dari suatu proses untuk permasalahan yang dihadapi. Jadi misalnya sebuah kelas mobil, orang hanya tahu bahwa mobil itu bisa bergerak. Padahal di dalam mobil tersebut itu terdapat rangkaian mesin yang cukup rumit sehingga mobil tersebut dapat bergerak. Nah, itu adalah proses abstraksi atau penyembunyian. Kemudian di sini contohnya kita memiliki segitiga di mana segitiga itu terdiri dari tinggi dan alas. Apa yang ingin segitiga lakukan? Apakah menghitung luas atau menghitung keliling? Nah, biasanya kita langsung aja tampilkan proses perhitungan luasnya, kemudian proses perhitungan kelilingnya. Sedangkan untuk pencarian rumusnya itu biasanya diabstraksi atau disembunyikan. Kemudian yang kedua itu enkapsulasi. Kalau enkapsulasi itu pembungkusan berfungsi untuk melindungi suatu objek dari dunia luar. Jadi kita melindungi privasi dari sebuah objek. Sehingga untuk statementnya bisa dibungkus atau dilindungi. Contohnya adalah di sini pada saat kita memasukkan password. Baik itu pada saat kita ke ATM atau memasukkan password email dan sebagainya. Supaya orang yang ada di belakang kita itu tidak melihat passwordnya apa, maka dilindungi dengan menampilkan dalam bentuk simbol seperti itu. Itu adalah enkapsulasi. Kemudian ada yang disebut dengan inheritance. Inheritance itu adalah menurunkan turunan. Jadi setiap kelas itu bisa memiliki turunannya masing-masing. Contohnya misalnya saya punya kelas nilai. Nah, kelas nilai ini bisa mempunyai turunan seperti nilai UTS, nilai UAS, nilai absen, kemudian nilai tugas. Itu adalah inheritansinya atau turunan dari kelas nilai. Atau bisa juga di sini contohnya adalah tabungan, di mana ketika kita punya kelas tabungan, itu kita bisa punya turunan berupa deposito dan kartu kredit. Jadi dari berdasarkan tabungan tersebut bisa dibuat deposito dan kartu kredit. Kemudian yang terakhir ini adalah polymorphism. Dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi atau metode yang bernama sama, tetapi berbeda dalam parameternya. Kelas turunan dapat menggunakan fungsi yang ada pada kelas pewarisnya dan dapat mengimplementasikan dengan kode yang berbeda atau disebut juga overriding. Contohnya di sini. Namanya sama-sama employer atau sama-sama karyawan, di mana setiap karyawan itu wajib mempunyai NIP, jabatan, dan nama. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, create new, menambahkan data karyawan baru. Kemudian setiap karyawan itu bisa mempunyai get salary. Jadi dari create new itu bisa set NIP, set nama, dan set jabatan. Kemudian kita bisa get salary atau mendapatkan gaji. Oke, dari karyawan tersebut, dari employer tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut dengan karyawan tetap, karyawan paruh waktu, kemudian ada juga karyawan outsourcing. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah get salary-nya, sedangkan namanya sama-sama employer atau sama-sama karyawan. Oke, di sini setiap karyawan itu mempunyai total pembayaran. Nah, kemudian dari pembayaran bulanannya ini dikalkulat berdasarkan dari jenis karyawannya apa. Ada yang full time employer, ada yang part time, kemudian ada yang temporary. Yang full time biasanya karyawan tetap, kemudian yang part time itu karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu, kemudian yang temporary itu adalah karyawan outsourcing, sehingga mendapatkan salary yang berbeda-beda. Kemudian tahapan perancangan program berorientasi objek. Yang pertama itu mengidentifikasi kelas, kemudian atribut dan responsibility serta operasinya itu apa. Kemudian menentukan hubungan antar objek dan kelasnya. Yang ketiga, merancang algoritma untuk operasi menggunakan design structure. Kemudian yang keempat itu mengembangkan tes algoritmanya. Kelebihan dari pemrograman berorientasi objek yang pertama, menyediakan struktur modular yang jelas untuk program sehingga
perintahnya itu cukup jelas untuk setiap kelas-kelasnya, jadi jelas setiap perintahnya. Kemudian mempermudah dalam memelihara dan memodifikasi kode. Menyediakan framework untuk library kode di mana komponen software yang tersedia dapat dengan mudah diadaptasi, jadi bisa dirubah atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian resiko kesalahannya relatif kecil karena dia berdiri sendiri atau independen. Kemudian waktu debuggingnya lebih singkat karena hanya memeriksa setiap kelas, tidak perlu mengecek dari listing paling atas sampai dengan paling bawah. Kemudian ini perbandingan antara pemrograman terstruktur dan OOP, di mana pemrograman terstruktur pada urutan yang ada urutan yang harus dikerjakan, sedangkan kalau OOP bisa dibagi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan pemrograman terstruktur itu berukuran besar karena semua programnya dijadikan dalam satu file. Sedangkan untuk yang OOP itu bisa dipisahkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing objek atau metodenya itu apa. Kemudian kalau terstruktur, kebanyakan fungsi atau prosedur berbagi data secara global. Sedangkan kalau OOP ada yang bersifat private, ada yang bersifat publik dan sebagainya. Kemudian di sini dalam bergerak secara bebas, data yang ada di dalam pemrograman terstruktur itu bergeraknya secara bebas dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Sedangkan kalau dalam PBO itu tersembunyi, dilindungi oleh kelas dan objeknya masing-masing. Kemudian mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Saling berkomunikasi dengan saling mengirim pesan dari satu objek ke objek yang lain kalau OOP. Kemudian kalau terstruktur biasanya dia sifatnya top down dari atas ke bawah, sedangkan kalau OOP dari bawah ke atas. Nah, itu adalah perbedaan antara pemrograman terstruktur dengan pemrograman yang berorientasi objek.